Pulang. Bab 4. Penunggang kuda suku Bedowi. Mobil sedan hitam gelap yang kukendarai meluncur di jalanan padat ibu kota. Gesit melintas di sela-sela mobil lain. Telepon genggam di jok sebelah berdering. Tanpa melepas kemudi, aku berseru pendek, mengaktifkan dengan suara, sekaligus loudspeaker mode. "Halo Bujang, kau di mana sekarang?" Suara yang kukenali langsung bertanya. "Menuju bandara, Bashir." "Kau telah selesai mengurusi nomor 2? "Ya." "Ada masalah? Apa kau butuh bantuanku?" Jika wajah tegang dan pucat termasuk masalah, hanya itu. Bashir tergelak sebentar di seberang telepon. Dia pastilah seperti melihat hantu. Dia pikir kau akan menyumbang dana kampanye puluhan miliar. Ternyata bukan. Oh ya Bujang, kau diminta kembali ke rumah. Tauke besar ingin bicara padamu. Aku tidak bisa. Seperti yang ku bilang tadi pagi kepada salah satu pengirim pesan, aku harus tiba di Hong Kong sebelum pukul 8 malam. Tauke besar seharusnya tahu itu. Aku sudah separuh perjalanan menuju bandara. Kau bisa menggantikanku. Bujang, hei. Orang tua itu hanya ingin bertemu denganmu. Tidak ada yang bisa menggantikan. Bashir memotong. Kau harus kembali ke rumah atau dia mengamuk di atas ranjangnya. Tidak bisa, Bujang. Hei, aku akan mendapatkan masalah jika kau tidak berhasil kubujuk untuk menemuinya segera. Bashir memotong lagi. Nada suaranya mendesak. Aku menghembuskan nafas tipis, melirik jam di pergelangan tangan. Ya baik, tunggu aku 30 menit. Membanting setir, berbelok tajam di jalanan protokol. Adalah Bashir. Orang pertama yang kutemui setiba di kota. Bukan ibu kota ini. Masih di kota provinsi. 20 tahun lalu. Gerimis turun saat 4 mobil jeep melintasi gerbang selamat datang kota. Pukul 11 malam. Wajahku menempel di jendela kaca, menatap lamat-lamat lampu jalanan suram yang dibungkus tetes hujan. Aku belum pernah meninggalkan kampung di lereng Bukit Barisan, belum pernah melakukan perjalanan sejauh ini. Semuanya terlihat menarik. Tidak ada pepohonan, digantikan rumah-rumah, bangunan rapat. Jalan besar dengan lampu-lampu, lebih banyak mobil berlalu lalang, jembatan panjang, dan gedung tinggi. 4 mobil akhirnya masuk ke dalam rumah dengan halaman luas. Gerbang besarnya yang terbuat dari besi dibuka oleh 2 orang, didorong. Komplek yang kami masuki lebih mirip benteng. Ada banyak bangunan di dalamnya. Satu bangunan utama, paling besar, dikelilingi rumah-rumah seperti mes di sayap kanan, kiri, dan bagian belakang. Tauke besar? Aku baru tahu jika di rumah itu orang-orang memanggilnya Tauke besar. Hanya bapak saja yang masih memanggilnya Tauke muda. Tauke besar turun dari mobil. Aku melangkah di belakangnya tanpa alas kaki, menginjak halaman rumput yang basah. Tauke menyuruhku duduk di ruangan kerjanya. Beberapa pelayan muncul, juga seseorang dengan jas putih membawa peralatan medis, seperti menteri kota kecamatan yang pernah aku lihat di kampung. Kau, periksalah lebih dulu. Tauke muda menunjukku. Mantri ini ternyata seorang dokter. 15 menit, kain-kain kumal yang dipenuhi gumpal darah telah diganti dengan perban. Sebagian rambut di dahiku dicukur habis untuk melekatkan perban. Dia baik-baik saja, lukanya akan sembuh dalam hitungan minggu tanpa perlu dijahit. Anak ini punya daya fisik yang luar biasa. Dia bisa beristirahat sekarang setelah menghabiskan semangkuk sup hangat. Oh, bagus. Tauke besar mengangguk. Apa yang membuatnya terluka sebanyak itu, Tauke? Kuhitung ada 24 di tangan, kaki, dada, punggung, kepala. Dia berkelahi dengan siapa? Tauke besar tertawa. Bukan siapa-siapa, melainkan apa?
Tapi jangan tanya sekarang. Tauke menoleh kepadaku. Ikut aku, Bujang. Tauke tidak diperiksa. Nanti, setelah aku mengantarkan ke mes sayap kanan, kau obati yang lain dulu. Aku kembali melangkah mengikuti orang bermata sipit, bertubuh gempal, melewati lorong panjang bangunan utama. Tiba lagi di halaman, menyeberangi gerimis. Kakiku menginjak genangan air. Ada beberapa pelayan yang menyambut Tauke besar di pintu depan mes sayap kiri. Kalian siapkan pakaian bersih untuk anak ini. Juga makan malam, sup hangat, kata dokter. Apapun yang dia butuhkan, berikan dia kamar yang baik. Semua keperluan. Dua pelayan itu mengangguk. Nah, Bujang, inilah rumah barumu sekarang. Tauke muda menepuk bahuku. Tidak ada lagi rumah panggung reot bapakmu itu. Tidak ada lagi ranjang kayu, tikar anyam. Kau adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Keluarga Tong. Kau dengar aku? Aku mengangguk. Apapun yang dimiliki keluarga ini adalah milikmu, Bujang. Apapun yang kau miliki adalah milik keluarga ini. Ada 100 orang tinggal di rumah keluarga Tong. Semua memiliki tugas masing-masing. Aku adalah pemimpin tunggal di rumah ini. Semua kataku adalah perintah. Lakukan tugas dengan baik, saling menghormati. Respect dengan penghuni rumah lain. Maka kau tidak akan mendapat masalah. Aku mengangguk lagi. Salah satu pelayan kembali, membawa pakaian bersih. Selamat istirahat, Bujang. Dia akan mengantarmu ke kamar. Tauke muda menyuruhku mengikuti pelayan itu. Lantas kembali ke bangunan utama, menemui dokter. Aku dibawa pelayan menuju lantai 2, kamarku. Itu kamar yang sangat baik, dengan kasur empuk, jendela besar, menghadap ke halaman depan. Tidak sekalipun dalam imajinasiku ada kamar sebagus ini. Pelayan menjelaskan beberapa hal. Aku diam menatap dinding kamar yang putih bersih, hingga mereka pamit pergi, meninggalkanku seorang diri. Aku sedang berganti pakaian saat pintu kamarku kembali didorong. Aku menoleh. Ada apa lagi? Ada hal lain yang harus ku ketahui? Assalamualaikum. Itu bukan Tauke besar atau pelayan. Itulah Bashir, satu-satunya orang di rumah keluarga Tong yang menyapa orang lain dengan kalimat tersebut. Tapi itu sapaan kosong, bukan simbol religius, apalagi doa. Bagi Bashir, ucapan itu sama seperti mengucapkan selamat malam atau halo atau apa kabar bos? Karena Bashir memang adalah jagal keturunan Arab. Bashir menjadi sahabat baikku sejak hari pertama di rumah Tauke. Usianya 16, beda 1 denganku. Tubuhnya tinggi besar, beda sejengkal dariku, berkulit gelap, perawakan khas Arab. Dia tinggal di rumah Tauke sejak kecil dan dia suka sekali bicara. Kau tahu suku Bedoin, Bujang? Mereka adalah penghuni gurun-gurun di Arab. Ratusan tahun mereka hidup sebagai suku nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tinggal di tenda-tenda, para penunggang kuda. Mereka adalah kesatria paling kuat di daratan Arab, penguasa gurun pasir, pembunuh paling hebat. Ya, sukumu memang hebat, Bashir, tapi itu di Arab sana. Di sini lebih banyak hutannya. Kesaktian kalian jadi mandul. Pemuda lain memotong tidak sabaran. Tertawa. Meja makan menjadi ramai oleh tawa. Kami sedang sarapan. Di setiap sayap bangunan, di lantai bawah ada meja panjang dengan kursi-kursi. Setiap pagi, meja itu diisi makanan lezat oleh pelayan, menumpuk, juga minuman sejenis sirup. Penghuni bangunan berkumpul, menghabiskan makanan sambil bercakap-cakap ringan. Aku berkenalan dengan 30 orang penghuni mes sayap kiri. Bashir tidak mendengarkan, dia terus bicara. Ada banyak orang hebat yang dari suku Bedoin, Bujang. Kau tahu pemimpin Libya yang sangat terkenal itu? Muammar Gaddafi. Nah, dia juga berasal dari suku Bedoin. Dia pernah berseru, aku adalah kesatria Bedoin yang akan membawa kerajaan Libya dan akan mati sebagai martir demi itu. Itulah prinsip seorang Bedoin sejati. Seperti Muammar, tidak bisakah kau berhenti, Bashir? Hei, pemuda di seberang meja menepuk dahinya.
Sudah berapa kali kau membahas tentang Hadafi di meja ini? Seperti dia adalah kerabat dekat kau saja. Pusing kepala kami setiap kau bicara tentang idolamu itu. Meja kembali ramai oleh tawa. Kali ini wajah Bashir memerah. Dia melotot, tapi akhirnya memutuskan diam. Mulai menyendok makanan. Aku hanya duduk diam, memperhatikan meja makan. Bashir menghuni kamar persis di sebelahku. Dia membantu menjelaskan banyak hal tentang rumah sejak kami berkenalan tadi malam. Zaman itu, Tauke hanyalah salah satu penguasa di kota provinsi. Benteng rumahnya berada di dekat pelabuhan 400 meter. Wilayah kekuasaan paling besar keluarga Tong berpuluh-puluh tahun. Mereka menguasai bongkar muat pelabuhan. Setiap peti kemas yang naik turun, setiap truk yang lewat, harus berurusan dengan keluarga Tong. Tapi cash cow, sumber uang adalah penyelundupan. Tauke mengirim ribuan ton karet basah, kopi, rokok ke luar negeri tanpa melewati kantor cukai. Sebaliknya, mengimpor mesin, peralatan elektronik, marmer, sutra dari luar negeri. Lagi-lagi tanpa melewati kantor pajak. Ada 100 orang di rumah Tauke. Sebagian besar adalah tukang pukul. Mereka tinggal di sayap kanan dan belakang bangunan utama. Usai mereka terbentang dari 20 tahun hingga 50 tahun, merekalah ujung tombak bisnis. Setiap hari sibuk mengurus hal-hal kecil. Mereka jugalah para pemburu yang 2 hari lalu ikut Tauke ke kampungku. Sisanya adalah pelayan, bagian keuangan, logistik, medis, dan apapun yang dibutuhkan rumah itu agar berjalan lancar. Tinggal di mes sayap kiri. Menurut cerita Bashir, ada 2 orang penting di rumah Tauke. 1, posisinya kepala tukang pukul, dipanggil Kopong. Rambutnya ikal, wajahnya sangar. Dia datang dari Kepulauan Timur. 2, posisinya kepala keuangan, logistik, dan lain-lain. Dipanggil Mansur. Tinggi kurus, mengenakan kacamata, amat cermat berhitung dan pengingat. Selain mereka berdua, posisinya setara, anak buah. Hanya sesederhana itu struktur organisasi di rumah Tauke besar. Tidak ada di rumah ini yang bernama Tong. Bashir mengangkat bahu menjelaskan tanpa diminta. Sebutan keluarga Tong berasal puluhan tahun silam. Orang pertama yang menguasai pelabuhan mungkin bernama Tong. Tapi bertahun-tahun banyak keluarga Tong yang terbunuh oleh perebutan pelabuhan. Nah, Tauke mewarisi rumah ini dari orang tuanya. Tapi orang tuanya bukan keturunan langsung Tong. Itu bukan masalah besar di rumah ini. Siapapun orangnya, dari mana asalnya, adalah keluarga. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli kau suku apa, bahasa apa, sepanjang berguna bagi Tauke. Aku diam mendengarkan. Kami telah pindah ke kamar Bashir. Sudah selesai sarapan. Belasan pemuda yang tinggal di sayap kanan sudah berangkat. Entah apa yang mereka kerjakan. Mereka sibuk. Mobil jeep berlalu lalang keluar dari halaman benteng. Gerbang dari besi bolak-balik dibuka tutup. Kesibukan terlihat jelas dari jendela kamar. Aku menatap dinding di kamar Bashir. Ada gambar Muammar Gaddafi dengan ukuran besar, menutupi hampir separuh dinding. Juga kertas dengan tulisan dalam bahasa Inggris. Aku bisa membacanya walau tidak sekolah. Mama mengajariku membaca di talang sana, tapi aku tidak paham bahasanya. I against my brother, my brothers, and I against my cousins. Then my cousin and I against strangers. Itu adalah pepatah paling terkenal di suku Bedoin, Bujang. Artinya adalah aku melawan kakakku, kakakku dan aku melawan sepupuku, sepupuku, saudara-saudaraku melawan orang asing. Pepatah ini adalah simbol kesetiaan. Artinya, keluarga adalah segalanya bagi suku Bedoin. Mereka boleh jadi bertengkar dengan saudara sendiri, tidak sependapat dengan sepupu sendiri, tapi ketika datang orang asing, musuh, mereka akan bersatu padu, melupakan semua perbedaan. Prinsip yang sama seperti keluarga Tong, kesetiaan adalah segalanya. Aku diam, menarik nafas tipis. Pukul 9 pagi, Bashir diajak pergi oleh 3 pemuda, entah kemana. Dia memperoleh tugas, segera mengenakan jaket hitam, sepatu mengkilat. Aku menatap punggungnya, dia berlari-lari kecil penuh semangat.
terlihat gagah bersama pemuda yang sebenarnya lebih tua 4 atau 5 tahun dibanding dirinya. "Assalamualaikum, Bujang." Bashir berpamitan, melambaikan tangannya, loncat ke atas mobil jeep. Tinggal aku sendirian di bangunan sayap kanan. Pelayan sibuk membereskan meja panjang. Salah satunya meletakkan tumpukan baju baru di lemari kamarku. Juga sepatu hitam mengkilat seperti milik penghuni mes lain. Pukul 10, seseorang menemuiku. Bilang Tauke menunggu di bangunan utama. Aku mengangguk. Akhirnya itu pastilah panggilan tugas untukku. Entah apapun tugasnya. Aku meniru teladan Bashir. Segera memakai jaket dan sepatu. Menelan ludah. Menatap sepatu di kaki. Seumur-umur aku belum pernah mengenakan alas kaki. Tadi malam, juga sepanjang sarapan, aku berjalan tanpa alas kaki di rumah ini. Aku masuk ke bangunan utama. Melintasi lorong panjang, mendorong pintu. Pelayan yang mengantarku balik kanan. Tauke besar sedang sibuk memeriksa kertas di balik meja. Mengangkat kepalanya, menatapku yang terlihat rapi, langsung tertawa. "Kau terlihat keren, Bujang. Masuklah." Aku melangkah, sedikit kikuk. Belum terbiasa dengan sepatu. "Duduklah. Aku masih ada beberapa pekerjaan. Kau tunggu sebentar." Aku mengangguk, duduk di kursi. Tauke masih sibuk dengan kertasnya. 15 menit kemudian, masuk seseorang. Pastilah itu Mansur. Aku mengenali perawakannya dari cerita Bashir. Mereka berbicara. Mansur mengangguk-ngangguk, mencoret-coret kertasnya, lantas keluar. Aku hanya memperhatikan wajah Mansur yang serius dan wajah Tauke yang santai. Pagi ini, wajah Tauke terlihat segar, walau masih ada perban di pelipisnya. Seperti tidak nampak jika beberapa hari lalu dia terluka di dasar rimba Sumatera. 15 menit, Tauke kembali sibuk dengan kertasnya, membiarkan aku duduk. Hingga seseorang lagi masuk. Aku tidak mengenalinya. Bahkan sebenarnya aku tidak pernah melihat orang dengan perawakan seperti dia. Rambutnya coklat, matanya biru, kulitnya pucat. Usianya sekitar 40 tahun, membawa koper kecil. "Ah, kau akhirnya datang, Franz." Tauke besar berdiri, demi melihat orang itu masuk. "Maaf, terlambat, Tauke. Aku berusaha sesegera mungkin." Orang itu bisa berbahasa lokal, tapi aksennya berbeda, terdengar patah-patah. "Tidak masalah, aku juga tadi masih banyak pekerjaan." Tauke tersenyum lebar. "Bujang, perkenalkan, Franz. Kau boleh memanggil siapapun di rumah ini dengan nama atau julukannya langsung." Aku berdiri. "Ada apa? Kenapa kau menatapnya heran? Kau belum pernah melihat bule, Bujang?" "Aku lupa, Syahdan tidak pernah membawamu bahkan dari kampung sialan itu. Kau lebih sering melihat monyet atau hewan liar di sana." "Franz adalah orang Amerika. Pernah mendengar nama negaranya?" Aku menggeleng. Tauke tertawa. "Kau akan segera tahu dunia ini luas sekali, Bujang. Tidak hanya seluas hutan di kampung. Franz sempat menjadi diplomat, kemudian pensiun dini. Sekarang guru di sekolah internasional ibu kota. Menguasai banyak bahasa. Aku memintanya datang jika ada urusan dengan dokumen-dokumen yang harus diterjemahkan atau ada urusan lain. Nah, Franz, inilah Bujang, anak angkatku. Baru tiba tadi malam." "Halo, senang berkenalan dengan Anda." Franz menjulurkan tangan, menyapa ramah. Aku mengangguk, ragu-ragu ikut menjulurkan tangan. "Kau sudah membawa semua keperluan sesuai yang kuperintahkan lewat telepon?" "Sudah, Tauke. Sebentar." Franz membuka kopernya, mengeluarkan kertas-kertas. Aku menatap tidak mengerti. Aku kira saat dipanggil tadi, aku akan mendapatkan tugas seperti yang diterima oleh Bashir atau pemuda penghuni mes sayap kanan. Entah itu pergi ke pelabuhan, gudang, pabrik atau apalah. Bukankah itu tugasku?
Memang belum ada yang menjelaskan secara detail apa tugasku di keluarga Tong. Tapi mendengar pertengkaran bapak dan mama di kampung, mendengar cerita Bashir dan penghuni rumah lainnya, aku tahu aku akan jadi apa di rumah ini. Tukang pukul. Baik, kita mulai saja. Kau bisa membaca dan menulis? Franz bertanya padaku. Aku mengangguk. Mamaku juga mengajarkan berhitung di kampung. Pun diam-diam mengajariku mengaji, sholat, ilmu agama, jika bapak tidak di rumah. Bapak akan berteriak kalap jika tahu aku masih belajar hal-hal dari tuanku imam. Bagus, itu berarti kita tidak perlu mulai dari awal. Sebentar. Akan kucarikan soal yang cocok untukmu. Akademik, potensial, tes, basic. Franz memeriksa tumpukan kertas, lantas menarik satu berkas, menyerahkannya padaku, beserta pensil. Aku menatap kertas itu, semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ini bukan pekerjaan tukang pukul. Ini adalah soal-soal tentang logika, matematika, kubus, urutan, sekuensial. Aku tidak tahu istilahnya, tapi aku mengerti ini soal apa. Kau kerjakan waktumu 1 jam dari sekarang. Franz tersenyum, mengeluarkan jam saku. Aku menoleh ke arah tauke besar. Aku diminta mengerjakan soal. Lakukan apa yang dia suruh, bujang. Aku menarik nafas perlahan. Baiklah. Mungkin aku harus berlatih memukuli soal-soal ini sebelum bergabung dengan Bashir dan pemuda lain. Mungkin di rumah ini peraturannya demikian, peraturan yang amat ganjil. Aku memegang pensil lebih mantap, mulai membaca soal pertama. Jelas tidak ada pekerjaan memukul orang lain, memeras, mengamankan truk-truk, menyuap petugas, memeriksa kapal merapat. Tidak ada untukku. Pagi pertama di rumah keluarga Tong, aku justru berkutat bersama Franz dengan tumpukan kertas yang menyebalkan. 1 jam berlalu. Aku menyerahkan hasil pekerjaanku kepadanya. Franz memeriksa cepat. Wajahnya mendadak berubah, bergegas berdiri, memperlihatkannya kepada tauke besar, berbisik. Wajah tauke juga berubah. Ada apa? Apakah nilaiku jelek? Aku sudah berusaha mengerjakannya sebaik mungkin. Tidak sulit soal-soal itu. Aku pikir semua sudah selesai. Aku bisa kembali lagi ke kamar atau naik mobil jeep di luar sana. Tidak. Franz justru mengeluarkan berkas kertas berikutnya, juga jam saku dengan suara TikTok berisik. Kerjakan soal-soal ini, bujang. Sekarang waktumu hanya 45 menit. Belum selesai. Franz tersenyum. Terserahlah. Aku mendengus dalam hati, menerima lembar soal. Wajah Franz dan tauke semakin berubah 45 menit kemudian. Dan aku sudah bisa menebaknya. Akan ada berkas ketiga yang diberikan kepadaku. Waktumu sekarang hanya 30 menit, bujang. Aku mengusap pelipisku yang berkeringat. Aku tahu. Tanpa dia sebut pun aku tahu kalau waktuku akan dikurangi kembali. Itu logika sekuensial biasa. Aku menggenggam pensil lebih erat, konsentrasi penuh, mengerjakan soal-soal berikutnya dengan cepat. Persis jam saku TikTok berhenti di menit ke-30, aku menyerahkan kertas-kertas itu. Franz menerimanya dengan tidak sabar, memeriksanya, kembali berbicara dengan tauke besar. Aku bersandar di kursi, melemaskan jemariku. Apakah mereka akan memberikan soal berikutnya? Apakah tidak cukup soal-soal yang harus kupukuli pagi ini? Ini mengejutkan sekali. Franz menatapku, wajahnya berbinar-binar. Aku belum pernah menemukan murid dengan kecerdasan seperti ini. Berapa usiamu tadi? 15? Aku mendongak. Tauke terlihat berkacak pinggang. Wajahnya juga senang. Kau memang kesulitan menjawab pengetahuan umum. Tapi itu bisa dimengerti. Kau tidak pernah sekolah, tidak pernah melihat dunia luar. Tapi
Nilai logika, matematika, potensi akademik lainnya itu seperti sudah menjadi sifatmu. Kau jenius, Bujang. Aku terdiam, menelan ludah. Aku jenius? Sejak kapan? Bagus, Bujang, bagus. Oke menepuk pundakku, terkekeh riang. Aku punya rencana besar untukmu. Juga rencana besar untuk keluarga Tong. Akhirnya, aku menemukan potongan terakhir dari seluruh puzzle selama berpuluh-puluh tahun. Astaga, aku tidak tahu Syadan punya anak sepintar kau. Tidak salah lagi, itu pasti datang dari mama kau. Tidak ada pintar-pintarnya bapak kau itu. 0 dibagi 0 saja, dia tidak tahu jawabannya.